Tak terasa sudah hampir 2 tahun aku tidak mendapatkan gaji lagi. Hingga saat ini, aku hanya mengandalkan uang pensiun almarhum suamiku yang pernah menjabat sebagai kepala sekolah SMP 89 Jakarta. Tak terasa sudah hampir 2 tahun aku tidak mendapatkan gaji lagi. Hingga saat ini, aku hanya mengandalkan uang pensiun almarhum suamiku yang pernah menjabat sebagai kepala sekolah SMP 89 Jakarta. Berat rasanya menghidupi 3 anak jika hanya mengandalkan uang pensiun. Syukurlah anak-anakku mengerti kondisi orang tua mereka. Anak pertamaku Indra sudah lulus kuliah dan kini bekerja di bidang pariwisata di Kepulauan Seribu. Sedangkan anak keduaku Manggala yang terpaksa berhenti kuliah akibat kekurangan biaya kini telah bekerja sebagai tenaga honorer di puskesmas di Pulau Panggang, Kepulauan Seribu. Indra dan Manggala sudah mandiri. Yang kufikirkan tinggal Puput anak bungsuku yang tahun ini memasuki bangku kuliah. Tapi aku yakin Tuhan memberi rezeki melalui berbagai jalan. Buktinya hingga saat ini ada saja orang yang datang ke rumah untuk memberi bantuan. Kalau orang tua murid ada juga yang berkunjung, ya tidak sering lah, pokoknya ada gitu beberapa orang yang datang berkunjung. Kemudian murid-murid juga yang pindah ke 13 juga pernah datang ke sini berkunjung. Kemudian mereka tuh kasih semangat saja gitu. Tapi masalah bantuan dana, biaya itu bukan dari orang tua murid, malah dari orang lain. Ada pokoknya donatur. Itu ada beberapa donatur yang membantu saya, tapi dengan sukarela. Maksudnya saya tidak minta, tapi mereka yang kasih gitu. Tapi malu rasanya jika harus menunggu bantuan terus-menerus. Hanya berselang 3 bulan sejak resmi dipecat, aku memulai usaha kecil-kecilan. Kacang telur bikinanku ini untungnya memang tidak seberapa. Tapi setidaknya kegiatan ini bisa mengisi waktu senggangku. Pernah teman-teman bilang, ya teman yang 10 orang itu, yang 9 orang pindah ke Giruk Purut. Nanti kalau ibu dipecat dengan tidak hormat bagaimana? Ya biar saya ngajar apa, saya jualan aja, saya bilang gitu. Jualan apa kek, saya bilang gitu. Akhirnya ya memang saya kepikir gitu, nanti kalau memang saya dipecat dengan apa, saya mau bikin aja kacang gitu kan, sama kue-kue. Nanti saya bikin, saya masukkan aja ke warung-warung. Untuk menjalankan usahaku, aku hanya dibantu Puput. Jika aku sedang mempersiapkan adonannya, maka Puput membantu memilih kacang tanah satu persatu. Setiap kali membuat kacang telur, rata-rata kami memerlukan 2 kg kacang tanah. Kacang telur buatanku ini aku titipkan ke warung atau toko yang ada di sekitar rumahku. 3 hari kemudian baru aku ambil uang hasil penjualannya. Ya kalau saya masukkan ke warung-warung memang sedikit sekali kalau jumlah semua itu saya pernah kalkulasikan bikin 2 kilo kan 32.000, tapi jadinya 40.000 gitu. Ya itu. Tapi saya keuntungannya jadi 8.000 dari 2 kilo itu. Karena saya bikinnya banyak itu, misalnya ya sehari 3 kilo itu 2 hari. 3 kilo 2 hari berarti 24.000 2 hari gitu maksudnya. Iya 3 hari. Sambil menunggu saat mengambil uang hasil penjualan, aku mengisi waktu dengan membudidayakan beberapa jenis tanaman. Ada beberapa jenis yang kuberikan cuma-cuma kepada yang berminat. Tapi ada juga yang sengaja aku kembangkan untuk dijual. Ya karena saya juga merasa saya senang bunga-bunga, memang saya lagi merintis membuat ini pohon-pohon gitu, maksudnya ada segala bibit-bibit cabai sudah banyak di belakang itu, saya pohon belimbing. Nah, mulai bibit seperti bibit itu saya masukkan di pot-pot itu, nanti kan numbuh gitu, itu jadi saya jadikan bibit. Rencana saya bukan saya mau jual, saya mau taruh di depan, siapa saja yang mau bibit itu silahkan gitu.